dia. Tugas dia adalah memikirkan acara, tugas dia memikirkan perasaan orang, tugas dia membuat perasaan orang lain itu puas, senang, karena kepuasan kliennya adalah kepuasan dia. Jadi dia akan lakukan segala hal untuk bagaimana membuat calon mempelai, pria maupun wanita itu merasa senang, merasa nyaman, aman gitu, dan acara itu berjalan dengan baik, sejahtera. Itu kebahagiaan dia gitu, kebahagiaan dia ketika dia bekerja. Jadi dia bekerja sungguh-sungguh gitu, untuk menyerahkan pekerjaannya aja, mendelegasikan kepada orang aja dia mungkin agak berat, dia sangat memilih gitu. Jadi ya itulah yang membuat capek. Kalau Mas Edi sendiri ketika kayak Bunda jangan terlalu capek, jauh sebelum kejadian kayak gini gitu, maksudnya Mas Edi tuh lebih gimana sih ke almarhum gitu untuk memberikan pakem-pakem pekerjaan, jangan terlalu capek, jangan ini cerewet, mungkin bahkan agak sedikit keras, bukan keras ya tapi tegas terhadap almarhum, karena Mbak Rina kan IO itu kan nggak bisa sendiri kerja gitu. Iya, yang artinya kalau capeknya kan pasti capek, bahwa eskalasinya atau peningkatan itu seperti apa kan beda-beda gitu. Jadi seperti misalnya keluarga mempelai A, B, C itu kan tingkat stresnya juga berbeda-beda, keinginannya berbeda-beda. Jadi untuk ngeladenin itu kan kadang-kadang kan almarhum itu kan dia harus sesuaikan perasaan dia sama keluarga yang ini, keluarga yang ini. Belum lagi satu acara ini ada 2 keluarga gitu. Yang ini bagaimana, yang ini bagaimana gitu. Jadi memang kan treatmentnya nggak bisa sama gitu, yang dilakukan nggak bisa sama, harus berbeda. Nah inilah yang membuat kan pikiran kadang-kadang orang di wedding organizer atau yang di IO juga itu yang bikin kan orang tuh jadi pusing, pening, capek, letih. Nah buat saya ketika saya harus tegas, ketegasan saya kan bukan tegas yang tegas, yang harus gitu, tidak gitu. Artinya ingat kalau besok berangkat pagi jam segini udah harus tidur, udah harus istirahat, nggak ada lagi obat selain tidur untuk badan yang letih gitu. Tapi mungkin ya ini udah jalan Tuhan lah, jalan yang Allah. Mas Teddy kangen dengan masakan almarhum itu favorit dari Mas Teddy itu apa sih yang memang harus tiap hari? Tadi kan kayak kopi gitu ya. Tapi kalau untuk makanan yang memang almarhum, makanan dari selama 22 tahun berumah tangga yang nggak pernah, pokoknya ini makanannya harus ada ya gitu. Makanan atau masakan dari almarhum yang memang favorit dari Mas Teddy? Nasi goreng nggak jelas. Iya, saya juga bingung. Tuh bumbu apa dimasukin, gejek. Wah enak ya, gitu. Dan habis, enak ya, enak. Oh ya, wah catat. Besok bikin bumbunya lain lagi, Enak lagi. Iya. Dan saya bingung gitu, makanya saya bilang nasi goreng nggak jelas. Ini apa sih? Nggak tahu, tadi nyoba ada bumbu ini aja gitu. Pakai ini tuh, kotak. Nah, karena waktu dia cuma ada di pagi hari. Dan pagi hari itu meskipun saya baru tidur pukul 4, saya pasti pagi udah bangun lagi gitu. Pukul 5.30, pukul 6 tuh saya udah bangun. Dan dia juga udah bangun, dan saya olahraga, udah mau aktivitas lagi. Karena buat kami seperti dari dulu bahwa komunikasi itu penting gitu. Meskipun 5-10 menit, 15 menit. Tapi kalau intensitasnya terpelihara kan terus menerus, itu baik gitu. Sehingga ada apa kalau besar apa yang bisa kita ambil, apa yang bisa kita analisa kan akan lebih cepat gitu. Berarti nasi goreng asal ya? Nasi goreng asal. Respon almarhum Mas seperti apa ketika Mas tadi mungkin memberi nama nasi goreng? Nah, ya dia juga ngakuin artinya ya apa aja, orang taruh nasi, bumbu apa masukin. Saya rasa enak aja ya. Ya artinya nggak ada hal yang khusus lah, tapi buat dia adalah, buat saya gini. Saya senang, ya namanya laki-laki mana sih yang nggak senang kan ya dimasakin gitu sama istrinya. Dapat yang mana sih gitu kan, senang gitu. Meskipun nggak enak, lagi nggak selera kan ya kita bilang enak, tapi ini enak terus sih yang habis. Tapi kalau almarhum sendiri memang mempakemkan nggak sih untuk memang kalau untuk makanan Mas Teddy dan anak-anak harus beliau yang menangani gitu, entah apapun gitu. Seperti itu nggak sih kebiasaan dari almarhum Mas Teddy? Enggak harus kayak gitu ya, tapi kan ada
ada mbak, ada bibi di rumah yang sudah kerja 13 tahun juga sama kita, yang sudah udah kayak keluarga. Artinya dia sudah tahu satu hal, bahwa berjalannya kegiatan atau pekerjaan yang terjadi di rumah adalah saya mau semua dari dia, dari almarhum. Jadi dia yang ngatur, nanti masaknya ini, nanti bapak dimasakin ini harus dimasakin ini anak-anak gini, nanti ini begini ini. Meskipun dia lagi sibuk di luar, tapi itu dia jalankan gitu. Karena kan komunikasi di rumah juga penting pada siapapun yang ada di situ ya. Jadi ya kalau buat dia sih, dia tuh gini loh, dia penikmat kan ya. Wedding organizer tuh kan dia nanti pergi tes food sana, coba makan sini, dia tahu itu makanan enak gitu. Kan seorang penikmat makanan belum tentu jago masak gitu. Dan belum tentu suka masak gitu. Dan dia kan masaknya maunya yang simpel, yang ribet. Oke. Jadi sekarang pandangan mungkin lebih bersyukur atau lebih sayang lagi atau mungkin lebih protektif setelah kehilangan sebenarnya kan anak saya yang pertama sudah mau masuk 21 tahun, yang kedua ini kan sudah 17 gitu. Artinya mereka sudah cukup dewasa untuk memahami apa yang terjadi gitu. Saya ingin mereka belajar secara langsung gitu, alami saja gitu apa yang terjadi, bagaimana menganalisa, melihat, mengobservasi segala macam. Bahwa pada saat sekarang untuk menjaga kesehatan, menjaga tubuh itu kan ya sudah kewajiban aja ya. Apalagi setelah peristiwa seperti ini gitu, dan pasti akan ketemu dengan banyak orang, dengan apa. Jadi saya agak bawel sekarang yang masalah kesehatan ini, saya agak sedikit bawel sedikit ya. Karena sangat penting gitu untuk menjaga kesehatan terus. Khawatirnya kan lagi tuh drop ya kan, terus nanti malah udah kacau banget. Sip. Oke. Oke, makasih ya. Thank you. Makasih banget ya. Thank you.